Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua masih diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat dan juga salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah, dan kesemuanya mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya berwasiat untuk diri saya sendiri khususnya, umumnya untuk seluruh jamaah semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu intisarul awamiri wajtinabun nawahi, dengan selalu menjalankan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita semuanya beribu-ribu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita sampai detik ini. Kita harus menyadari betul bahwasanya seluruh apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang yang beriman, haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya menjadi wasilah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur.
karunia rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya. Dia rajin bersedekah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, dan berbagai macam karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus bernilai prioritas ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budu, beribadahlah kalian semuanya, rabbakumul ladzi khalaqakum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian semuanya, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian semuanya. Tujuan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi, di sini la'ala ada dua macam. Ada yang disebut dengan la'ala litamani, ada yang disebut dengan la'ala litaroji. La'ala litamani adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita ulang kembali, di mana sebelumnya kita melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita berada di sini, kita tidak ingin mengulang maksiat dosa yang lalu kita lakukan, maka hal itu tidak mungkin. Begitu juga dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Betapa banyak dosa-dosa selama hidup yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa mengulang kembali ke usia anak-anak yang tidak ada dosa. Disinilah yang disebut dengan la'ala litamani, tidak mungkin bisa kita ulangi kembali. Namun makna istimewa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini adalah disebut dengan la'ala litaroji, di mana la'ala litaroji masih ada harapan dan kesempatan bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amal perbuatan kita, ucapan kita, dengan jabatan dan kekuasaan kita, maka selagi Allah Subhanahu wa taala belum pisahkan ruh dan jasad dari diri kita, maka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut masih ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu, maka kita semuanya masih memperoleh harapan untuk bisa meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu daripada tantangan yang sekarang dihadapi adalah kenakalan remaja, di mana salah satu bentuk ibadah yang harus kita tingkatkan, bagaimana merangkul bukan memukul, bagaimana bisa terus mengajak anak muda di zaman sekarang ini untuk semakin cinta terhadap masjid, untuk semakin cinta terhadap nilai-nilai agama. Tidak sedikit yang viral bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya, bahkan tidak sedikit pula gara-gara tidak dibelikan keinginannya, dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Tantangan remaja di zaman sekarang yang sudah seharusnya kita semuanya ikut andil bersama-sama untuk bisa merangkul mereka semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bagaimana seharusnya yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Ketika remaja terjadi kemerosotan moral bahkan akhlak di zaman sekarang ini, maka kita sebagai generasi yang sudah lewat ataupun mungkin sudah usia lanjut, maka ini akan haruslah menjadi sebuah perhatian tatkala kita memiliki anak. Yang pertama, contohlah nasihat Luqmanul Hakim.
Nasihat Luqmanul Hakim ini adalah merupakan sebuah gambaran bagi kita semuanya apa yang seharusnya dilakukan untuk menciptakan generasi emas seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana menciptakan pemimpin masa depan yang betul-betul bisa mencintai rakyatnya. Bagaimana bisa melahirkan anak-anak remaja yang mencintai masjid dan mencintai kegiatan-kegiatan keislaman. Luqman telah mengajarkan kepada kita semuanya dan tetapi manusia biasa seperti kita, namun Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah yang istimewa. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan lamul ibtida qad harfu taukid qad, di mana di dalam Rasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan harfu taukid qad, yakin sesungguhnya diawali dengan lamul ibtida memiliki dua fungsi kekuatan yang tidak bisa terbantahkan oleh kita. Sehingga kita semuanya harus semakin yakin dan matang dan bisa menjadikan sebuah sampel bagaimana kita bisa mencontoh daripada Luqmanul Hakim ini. Yang pertama, yang Luqmanul Hakim ajarkan kepada kita, bagaimana kita semuanya bersyukur kepada Allah atas karunia anak yang telah dititipkan kepada kita semuanya. Rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama karunia anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus mensadari betul bahwa anak merupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kita semuanya merasakan kenyamanan dan kehidupannya ketika berumah tangga suami istri, tetapi amanah terbesar di antaranya adalah anak merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Sehingga ketika kita semuanya bersyukur, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwasanya ketika kita semuanya mampu bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya ia telah mensyukuri karunia tersebut dan rasa syukur itu akan kembali kepada diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas bahwasanya ketika seseorang mampu bersyukur atas karunia, di antaranya adalah anugerah anak kepadanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambah-tambahkan karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tetapi wala in kafartum, apabila dia kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, Allah anugerahkan anak, tidak mendidiknya dengan sebaik mungkin, inna adzabi lasyadid, maka azab Allah Subhanahu wa taala sungguh sangatlah pedih. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita harus menyadari bahwasanya anak itu adalah anugerah dan kita harus mensyukurinya betul-betul dengan sebaik mungkin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, nasihat Luqman yang perlu kita contoh teladan di antaranya adalah bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada kita semuanya. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyriku billah. Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjadi sebuah teladan bagi kita yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim yang dicatat di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ajari anak-anak kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib di Allah, sifat mustahil di Allah, mengenalkan anak-anak kita dengan Allah dengan pendidikan karakter yang islami, yang kokoh dalam dirinya akan menjadi benteng yang kokoh dalam perjalanan kehidupannya.
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi anak-anak yang gampang kalah ataupun anak-anak remaja yang tidak bisa menghadapi kenyataan dalam kehidupan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam makalah Subhanul Yaum Ar-Rizalul Ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tatkala kita semuanya tidak memiliki visi misi untuk anak-anak remaja, terutama para orang tua semuanya, bagaimana generasi emas yang akan kita hadapi, justru yang khawatir menjadi sebuah generasi cemas yang akan kita lewati. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keduanya adalah pelajaran yang bisa diambil daripada kisah Luqmanul Hakim adalah, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku, dirikanlah oleh kalian semuanya sholat. Sholat merupakan perintah agama. Sholat adalah merupakan bentengnya agama Islam. As-sholatu imanuddin, paman aqomaha faqad aqomaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Maka ketika kita semuanya mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita dengan sholat, mana pada hakikatnya kita semuanya telah menegakkan agama Allah, dan kita semuanya telah menegakkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ketika kita semuanya merasa cinta terhadap bangsa dan negara, maka didiklah anak-anak kita, antarkan dia ke masjid dan musola. Tegaskan bahwasanya sholat adalah merupakan kewajiban. Sholat adalah merupakan sebuah keharusan yang mana kita semuanya yang hidup sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, sarahnya Manahijul Imdad dijelaskan bahwasanya mandahalal qabra bila jadin pakana marokibal bahro bila safinatin. Ketika kita semuanya masuk ke alam kubur dan kita semuanya tidak membawa bekal bila jadin pakana marokibal bahro bila safinatin, maka kita semuanya akan tenggelam karena kita semuanya tidak mampu mendidik anak-anak kita. Bahkan kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwasanya awaluma yuhasabu indallah as-shalah. Yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh dan jasad itu berpisah dari diri kita, terutama anak-anak kita, adalah sholat. Ketika anak-anak kita menjalankan sholat, maka kita pun akan selamat. Tetapi ketika anak-anak kita tidak mau sholat dan kita tidak ajarkan dari sejak dini, maka kita semuanya akan mengalami bahaya yang sangat besar. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil daripada kisah Luqmanul Hakim ini. Mudah-mudahan kita semuanya terus bisa meningkatkan daripada kecintaan kita kepada remaja, dan terus kita berpikir keras bagaimana anak remaja ini semakin cinta terhadap masjid, dan kita semuanya sebagai generasi yang sudah tua betul-betul bisa memperhatikan kegiatan di kelurahan, kegiatan di RT, RW, dan juga di masjid, betul-betul bisa menggerakkan secara optimal dan maksimal, sehingga mereka semuanya betul-betul terayomi dan mereka semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah generasi emas 2045 kita semuanya akan raih dan Indonesia akan semakin maju dan makmur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نوات الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.